keluarga Pesot Sumese dan Pesot Bayang mengucapkan selamat datang kepada umat wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil. Misa kita pada malam hari ini akan dipimpin langsung oleh pastor paroki, yaitu Pastor Budi Tinalon. Kita tahu bahwa setiap orang, termasuk Anda dan saya, pasti punya salib untuk dipikul dari hari ke hari. Jenisnya berbeda-beda, berat dan kadarnya pun bervariasi, tapi tak seorang pun luput dan bebas daripadanya. Juga mereka yang dari luar hidupnya kelihatan begitu mapan, ceria dan lengkap. Iman Kristiani tidak menutup mata terhadap kenyataan ini. Orang Kristiani malah diajar untuk menghayati kenyataan ini sebagai bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Sudah merupakan bagian dari ritme dalam musik kehidupan. Kita tidak dapat mengharapkan musim semi yang tak pernah bertukar. Suka dan duka yang mesti bersedia dipanggang oleh panas musim kemarau dan digur oleh air musim penghujan. Di samping mengakui kenyataan bahwa hidup manusia tidak pernah sepi dari masalah-masalah besar maupun kecil, iman Kristiani menegaskan bahwa Allah memberikan kepada kita daya serta kekuatan untuk menghadapinya. Kekuatan untuk mampu berdiri tegak di tengah terpaan pencobaan serta beratnya beban kehidupan. Betapa sering kuasa serta damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah tersedia bagi kita menjadi mubasir karena kita tidak menyadarinya, atau lebih sering menyadarinya tetapi tidak bersedia memanfaatkannya. Mari meneladan Santo Yohanes Penginjil, mari menarik inspirasi dari dia. Amin. Selanjutnya mungkin ada penyampaian dari Bapak Pastor Paroki, itu dipersilakan. Pertama-tama saya mohon maaf karena saya sudah bersalah membuka tanda tangan tanpa membaca dengan sungguh-sungguh apa yang sudah ditulis oleh Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Perkaderan, dalam hal ini Bapak Romi Humokor, dalam pentahapan pemilihan ketua-ketua wilayah rohani Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta. Makanya sesudah memberi tanda tangan pada dokumen ini, saya buru-buru mencari fotokopian dari naskah ini ke sakristi. Ternyata sudah diperbanyak dan siap dibagi-bagikan kepada para koordinator. Sebab ternyata menurut saya ada hal-hal yang tidak bersesuaian dengan pedoman. Misalnya bahwa wilayah rohani yang bersangkutan memasukkan 3 nama kepada pastor paroki, dan pastor paroki memilih salah satu nama dari 3 nama yang diusulkan wilayah rohani yang bersangkutan. Ini untuk memberi kebebasan kepada pastor paroki, sebab kalau diberikan satu nama saja, maka pastor paroki ditolong oleh umat wilayah rohani yang bersangkutan untuk menerima orang yang sudah dipilih umat. Berarti pastor paroki tidak bebas lagi. Padahal pastor paroki harus bisa bekerja sama dengan yang terpilih dari wilayah rohani yang bersangkutan dan tidak diumumkan dalam warta paroki. Untuk itu perlu bahwa dia memilih dari 3 nama yang diusulkan. Memasukkan 3 nama berarti juga menghormati pilihan umat setempat. Ada unsur demokrasi di situ agar pastor juga memperhatikan keinginan umat. Pada prinsipnya gereja kita bukan lembaga demokratis. Kalau pastor memilih orang di luar yang diusulkan umat wilayah rohani, sesudah mempertimbangkannya dengan masak-masak, maka situasi ini bisa dibenarkan. Dalam gereja Protestan, umatlah yang menentukan, umatlah yang berkuasa. Sedang dalam gereja Katolik, pastor atau hierarkilah yang menentukan. Untunglah umat yang terpilih menjadi ketua-ketua wilayah rohani memahami perbedaan ini. Terima kasih kepada ketua terpilih yang sudah menerima penunjukan ini untuk tugas yang berat tapi mulia ini dalam mengembangkan umat wilayah rohani. Ada banyak keberatan yang diajukan untuk tugas ini, tapi kalau pastor mengiyakan, semua akan menolak untuk menerima penugasan ini dengan macam-macam alasan. Ini berarti tidak ada orang lagi yang akan melayani umat wilayah rohani.
umat pasti terlantar. Untuk itu perlu atur waktu dengan baik agar semua hal yang perlu kita beri perhatian, kita berikan perhatian. Untuk itu ketua tidak perlu melakukan semua, libatkan juga wakil ketua, sekretaris, bendahara, seksi liturgi, dan lain-lain untuk ikut serta dalam mengembangkan umat wilayah rohani. Perlu pengorbanan kita demi keselamatan bersama. Ada juga perbedaan lain, pelantikan ketua-ketua wilayah rohani. Dikatakan dalam teks yang sudah dibagi-bagikan bahwa ketua-ketua wilayah rohani akan dilantik bersama dengan DPP terpilih nanti pada bulan April 2024. Dan saya sudah umumkan bahwa pelantikan ketua-ketua wilayah rohani mewakili seluruh struktur kepemimpinan wilayah rohani nanti pada tanggal 28 Januari 2024 ini dalam misa. Untuk ini untuk mengurangi jumlah orang yang akan tampil ke depan altar pada saat pelantikan DPP inti yang akan datang oleh uskup atau wakilnya, apalagi pelantikan ketua-ketua wilayah rohani sebelum mereka mulai tugas pelayanannya akan menyebabkan sang pelayan akan lebih mantap dalam bertugas melayani umat. Jadi biarlah DPP inti nanti dilantik oleh Bapak Uskup atau wakilnya dalam bulan April yang akan datang. Dan ketua-ketua wilayah rohani sudah dilantik oleh pastor paroki lebih dahulu, mengingat juga ada pemekaran baru wilayah-wilayah rohani. Pada saat pelantikan ketua-ketua wilayah rohani ada serah terima jabatan, di mana ketua-ketua wilayah rohani yang baru menerima aset-aset dari wilayah rohani yang bersangkutan yang sudah diserahkan Dewan Keuangan Paroki pada pertemuan terakhir kepada ketua baru wilayah rohani. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan. Salam damai sejahtera buat kita semua yang kami kasihi dan banggakan. Pastor Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta Gria Panikinda, Pastor Petrus Pitinangon PR, Ketua Wilayah Rohani Definitif Bapak Tommy, dan juga kepada seluruh umat wilayah rohani Yohanes Rasul dan Penginjil, serta tuan rumah pada malam hari ini, keluarga Besok Bayang. Biasanya kalau datang di sini yang lalu, saya pribadi sebagai Thomas Becket malam ini tadi ingat-ingat yang salah menyampaikan. Nah, maksud kedatangan hari ini yaitu saya mendampingi pastor paroki dalam hari keempat ini yang akan dilaksanakan selama 16 hari, yang artinya telah terjadi pemekaran di paroki kita menjadi 16 wilayah rohani. Dan kunjungan ini seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa adalah kunjungan yang berupa misa konsolidasi. Nah, kami sebagai DPP bidang 2 mendampingi pastor karena tugas kami yaitu yang baru selesai adalah pemilihan ketua wilayah rohani yang sudah berlangsung. Dalam perjalanan seperti yang pastor sampaikan tadi, kami membantu pastor untuk menyusun kriteria-kriteria dan tahapan, di mana kriteria-kriteria sendiri itu ada di dalam buku-buku statuta seperti yang ada di sini juga, nanti bisa saya sebentar bagikan buat wilayah rohani. Dan itu juga kesalahan kami tidak melakukan komunikasi secara intensif dengan pastor, sehingga apa yang disampaikan tadi dalam perjalanan tahapan itu berbeda. Namun kami memohon maaf kepada pastor paroki dan kepada umat sekalian, para koordinator akan menurut kami kesalahan, tapi segalanya boleh berjalan dengan baik seperti sudah dilakukan pengumuman ketua definitif, dan seperti itulah statuta kita yang sudah digambarkan pastor paroki, bahwa itulah yang merupakan hak hierarki dari pastor paroki. Dan apabila terjadi perbedaan
pendapat atau perbedaan tahapan di umat, maka yang sudah dilakukan oleh pastor paroki itulah yang terbaik. Dan ini juga saya pikir mungkin pandangan saya bahwa bukan secara kebetulan terjadi, tetapi kepada umat semuanya, baik yang sudah paham dan belum, lebih paham bahwa seperti inilah hierarki kita, bahwa apabila ada hal yang salah kita kembali, karena kami dari bidang organisasi hanya diberi mandat, diminta bantuan oleh pastor paroki untuk membuat tahapan dan kriteria itu. Apabila terjadi perbedaan, maka yang digunakan adalah apa yang disampaikan oleh pastor paroki sebagai hierarki. Dan kita sebagai gereja Katolik dikuatkan oleh hierarki, karena saya berpikir kalau ini terjadi di luar gereja Katolik seperti yang pastor sampaikan tadi, bahwa akan terjadi kekacauan. Tapi karena kita tunduk pada hierarki, maka ketika ada yang berbeda pandangan kita secara umat, maka kita harus tunduk dan apa yang disampaikan pastor tadi. Dan suara yang pastor dua putuskan itu adalah kita percaya sebagai suara Tuhan. Dan saat ini Pak Tommy yang telah terpilih sebagai ketua definitif dan akan membentuk pengurus, maka saya juga mengajak umat untuk bersama-sama membantu Pak Tommy di dalam pengembangan iman umat di wilayah rohani Yohanes Rasul dan Penginjil, supaya semakin berkembang ke depan. Bapak Ibu, saudara sekalian, pada malam hari ini juga saya akan menyampaikan informasi bahwa pada informasi dari Sekretaris Paroki Bapak Doni Mamahit bahwa pengumpulan nama bendahara terakhir pada tanggal 20, karena kita akan membicarakan dalam pengurus Dewan Keuangan Paroki pada tanggal 21 hari Minggu sesudah misa malam. Nah, berkaitan dengan itu juga ada beberapa wilayah rohani yang bertanya mengenai kas yang kemarin dititip, bagaimana pembagiannya. Itu sekaligus akan kami bicarakan pada tanggal 21 hari Minggu tersebut bersamaan dengan bendahara-bendahara yang diharapkan sudah dimasukkan sampai dengan tanggal 20 Januari. Dan juga kami akan membagikan buku panduan pastoral wilayah rohani, di mana ini berdasarkan statuta, agar supaya para pengurus boleh mempelajari dan kita senantiasa mengarahkan segala keputusan-keputusan sesuai dengan pedoman dari pelayanan pastoral rohani. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian, dan saya lanjutkan penyerahan kepada ketua. Ini ada 3 buat ketua, sekretaris, bendahara. Apabila pengurus lain membutuhkan, itu bisa disampaikan kepada kami atau juga umat yang ingin memiliki dan baca-baca, supaya juga boleh kasih masukan ke pengurus apabila ada yang melenceng, dan nantinya tongkat estafet akan berjalan. Jadi ketika nanti jadi pengurus, paham. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari ketua definitif kita yang terpilih, yaitu Bapak Tony Mandey. Kepada Bapak dipersilakan. Yang saya hormati, yang terkasih Pastor Paroki, Pastor Inaman, Ketua Koordinator Bidang 2 DPP Paroki, Bapak Romi Humokor, serta seluruh umat wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil yang saya hormati dan saya cintai. Dan tuan rumah, Bapak Mike dan si Sela. Pertama-tama patutlah kita menaikkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena misa pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik karena tuntunan dari Tuhan. Berikut ada orang bilang pepatah kembali ke laptop lagi. Sekedar informasi pastor, tahun 2015 sampai 2018 saya ketua wilayah rohani di wilayah rohani Santo Thomas Becket. Baru dilakukan pemekaran. Dilakukan pemekaran tahun 2018
Saya juga jadi ketua wilayah pertama di wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, baru Ibu Ipon, baru Bapak Abraham, dan kembali melayani umat di periode ketiga ini lewat Tuhan melalui pastor paroki. Pikir-pikir, aduh lebih baik kasih kuat dulu tuh yang baru-baru dah, yang baru-baru. Orang tetap mau support, tapi karena pastor hierarki gereja yang berbicara, tunjung ya mau tidak mau harus dijalankan dengan harapan dapat umat wilayah rohani Santo Yohanes Rasul dan Penginjil, gabungan umat wilayah rohani Santo Yohanes dan Thomas Becket. Di Yohanes Rasul ada 9 kakak. Di Santo Thomas Becket yang bergabung ada 8 kakak. Jadi sekitaran 17 kakak. Biar kecil tapi orang mau berusaha mau tumbuh kembangkan seperti koordinator 2 bilang tadi, iman umat. Mau berusaha mau tumbuh kembangkan iman umat. Semoga wilayah rohani ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih.